Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat di manapun juga berada, kalau kita perhatikan kasus ijazah palsu ini yang hari ini membuat Roy Panji CS menjadi tersangka, sepertinya dia sangat kesulitan sahabat untuk mendatangkan ahli. Kenapa saya mengatakan bahwa dia kesulitan untuk mendapatkan ahli? Karena kita tahu sendiri bahwa Polda Metro Jaya menganggap bahwa penelitian yang mereka lakukan itu adalah penelitian abal-abal. Apalagi ini kalau bicara soal ahli forensik ya. Jadi apa yang bisa diteliti di situ? Karena legal standingnya saya kira yang bermasalah. Dia berdalih kerja-kerja akademik, tetapi justru yang dilakukan adalah sebaliknya. Inilah yang menjadi masalah buat Roy Panji CS ini. Dan hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh pakar hukum dalam satu diskusi yang akan kita jadikan sebagai pisau analisa di dalam menajamkan diskusi kita kali ini. Untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Yang memakai ahli hukum. Biasanya di luar negeri, Singapura, Malaysia, kalau mau saya jauh-jauh lah, ahli itu adalah ahli di luar ilmu hukum. Karena dianggap baik penyidik, baik jaksa, hakim itu sudah ahli hukum. Janganlah Anda kasih kuliah saya, kuliah hukum. Makanya saya bilang kalau ahlinya ahli hukum pidana, mohon maaf realitanya itu pasti akan didiskon. Makanya kalau mau ahli, seranglah dua argumentasi itu. Ijazah palsu secara substansi, artinya cari saksi yang bisa mengatakan dia ini tipu-tipu juga. Itu makanya saya bilang mau tentu lain. Yang kedua, ahli yang mengatakan bahwa ijazah ini secara kertas ini palsu, ada di pramuka, di print tahun 2000-an, tahun sekian, ini itu. Tapi kalau ahlinya ahli pidana, ahli bahasa, mohon maaf ya Bang Sangaji juga advokat pasti tahu itu didiskon lah pasti. Nah, mudah-mudahan Bang Sangaji bisa menghadirkan itu sehingga pertandingan jadi lebih seru. Uniknya ya, hanya di Indonesia pembuktian yang memakai ahli hukum. Biasanya di luar negeri, Singapura, Malaysia, kalau mau saya jauh-jauh lah, ahli itu adalah ahli di luar ilmu hukum. Karena dianggap baik penyidik, baik jaksa, hakim itu sudah ahli hukum. Janganlah Anda kasih kuliah saya, kuliah hukum. Makanya saya bilang kalau ahlinya ahli hukum pidana, mohon maaf realitanya itu pasti akan didiskon. Makanya kalau mau ahli, seranglah dua argumentasi itu. Ijazah palsu secara substansi, artinya cari saksi yang bisa mengatakan dia ini tipu-tipu juga. Itu makanya saya bilang mau tentu lain. Yang kedua, ahli yang mengatakan bahwa ijazah ini secara kertas ini palsu, ada di pramuka, di print tahun 2000-an, tahun sekian. Jadi memang situasi yang dihadapi oleh Roy Panji hari ini betul-betul dia berhadapan dengan fakta yang sangat pahit. Bayangkan kalau tidak ada saksi ahli yang kredibel yang mau membelanya. Sekalipun ada beberapa nama yang dia sebut, tentu akan sangat kesulitan karena apa yang dia akan saksikan adalah sesuatu yang prosesnya itu abal-abal. Apalagi kita tahu bahwa di dunia akademik itu ada hukum yang tak tertulis. Kalau risetmu benar, saya yakin para profesor akan datang sendiri sahabat. Tapi kalau risetmu abal-abal, semua akan menjauh demi untuk menyelamatkan reputasi mereka. Kecuali memang kalau bayarannya besar ya, kita tidak tahu. Ataukah memang karena dia memiliki dendam yang sangat akut terhadap Pak Jokowi, semua itu dia akan abaikan. Yang memiliki akal sehat, yang disebut penelitian itu kan harus memiliki metodologi yang jelas. Kemudian harus diverifikasi oleh sejawat, sementara yang dilakukan oleh mereka ini kan kebalikannya. Metodologinya tidak jelas, tidak pernah diverifikasi. Oleh karena itu, kenapa saya mengatakan bahwa sepertinya Panji ini sangat sulit untuk mendapatkan saksi ahli sahabat. Dan lagi pula memang apa yang dia sebut penelitian itu tidak mendapatkan legitimasi ahli. Sehingga begitu masuk ranah hukum, semua klaim itu mati seketika dan itu sudah disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi pada prinsipnya bukan karena dia dibungkam, tapi memang gugur karena tidak layak untuk diuji. Dari 6 pasal yang kemudian Anda pertanyakan dan disebut tidak bisa disangkakan kepada trio RRT, pasal mana yang paling tidak bisa dilekatkan? Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE 2008. Alasannya? Alasannya karena contohnya misalnya Roy Suryo dianggap
mengedit sebuah dokumen agar tampak otentik. Dari mana Rosario ada Tifa kemudian Rismond mengedit dokumen agar otentik? Yang dikatakan sebaliknya bahwa dokumen itu palsu. 99,9% palsu. Lah, kok malah dituduh dia mengedit suatu dokumen yang palsu atau yang tidak beres menjadi yang tampak otentik? Kan terbalik. Saya ingin tanyakan baik, saya ingin tanyakan ke Bung Rifai, ada 6 pasal. Yang paling utama adalah Roy Suryo disebut tidak mengedit ijazah Jokowi. Tanggapan Anda? Oke, jadi pertama yang kami laporkan ini 5 pasal, bukan 6 pasal ya. Yaitu 310, 311, 27A, 32 dan 35. Sementara 310 dan 311 itu sebenarnya rujukannya ke 27A. Karena di 27A lah 2 pasal itu masuk karena ini spesifik dilakukan di sosial media ya. Lalu mengenai 32, 35 ini sebenarnya clear sekali sebagaimana pemirsa juga ketahui bahwa sejak Januari sampai April Bang Roy Suryo, Rismond khususnya ya, melakukan atraksi IT di sejumlah media termasuk sosial media ya, di mana beliau menggunakan berbagai aplikasi ya, menguji seolah-olah ijazah digital dari Pak Jokowi dan menyatakan ijazah itu palsu. Nah, ini yang membuat khususnya Pak Jokowi merasa penasaran. Kok bisa ijazah yang beliau dapatkan secara sah dari UGM setelah mengikuti 5 tahun kuliah, tahu-tahu dinyatakan ini menjadi palsu dengan sebuah aplikasi tertentu yang digunakan oleh mereka. Sehingga ini ingin didalami, kok bisa kemajuan teknologi mengubah sesuatu asli menjadi palsu. Ya, karena itu kita minta pihak penyidik untuk mendalami. Kembali lagi, ini kan persangkaan pelaporan di awal, bahwasanya dalam penyidikan tidak terbukti, di kami juga tidak keberatan. Tapi nyatanya sampai dengan kemarin terakhir pertama tersangka, pasal ini hidup. Bahkan dikuatkan juga oleh berbagai alat bukti, termasuk juga sejumlah ahli, ya, ahli digital forensik, ahli IT ya. Jadi sejauh ini mungkin dugaan kami bahwa memang ada penggunaan pengubahan pemotongan data lalu rekayasa IT itu terbukti adanya dalam konteks persangkaan ya. Kembali lagi ini masih persangkaan, nanti akan diuji di pengadilan, kami terbuka saja. Silakan, kemarin juga waktu digelar kami sampaikan kalau memang alat bukti yang kuat ya lanjutkan, kalau tidak alat bukti yang tidak kuat ya di-drop saja pasalnya. Tapi rupanya dari kesimpulan penyidik mereka telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk tetap mencoba menguji pasal 32 dan 35. Karena ini bahaya sekali, Mas. Masyarakat itu kalau hanya sekedar dengan bicara palsu-palsu, mungkin orang bisa mengabaikan. Tapi pada saat digunakan satu atraksi IT, ini bisa masyarakat langsung terprovokasi, bahkan cenderung percaya. Ini sangat bahaya di era post ini, penggunaan IT betul-betul harus hati-hati, apalagi kalau sampai merugikan. Jadi pernyataan Refli Harun ini sama saja kalau dia mau mengatakan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang IT ini adalah pasal oplosan. Jadi kalimat ini mungkin terdengar sangat berani, apalagi di depan TV nasional. Tapi buat saya, buat kita semua ini yang ngerti, ini adalah satu pernyataan yang menurut saya hampa. Karena hukum pidana itu tidak peduli perasaan, tidak peduli siapa yang tersinggung. Yang ditanya hanya satu, sahabat ya, unsur deliknya terpenuhi atau tidak. Sehingga kalau ada dugaan manipulasi dan penyebaran informasi elektronik sebagaimana yang dilakukan oleh teroris ini, ya memang sangat menyesatkan dan menimbulkan dampak hukum, maka saya yakin pasal itu berjalan secara otomatis. Dan saya kira juga sudah dilakukan baru-baru ini, bagaimana seluruh tersangka kemudian para penasihat hukumnya dihadirkan dalam gelar perkara khusus, dan saya yakin semua dibeberkan di situ. Dan pihak Kompolnas pun mengamini apa yang dilakukan oleh para penyidik sudah sangat luar biasa, termasuk ombudsman. Bahkan kan kenapa kemudian ijazah Pak Jokowi diperlihatkan ke mereka, ya jelas-jelas itu barang bukti yang sebenarnya melanggar KUHP. Itu karena permohonan beberapa makhluk yang menjadi tersangka ini tidak mau diambil BAP-nya kalau tidak diperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Dan itu juga atas usulan daripada ombudsman. Sekalipun hari ini pengacara teroris, dalam hal ini si Tompel Hosinuddin, itu kembali berdalih bahwa apa yang dilakukan oleh para penyidik itu melanggar KUHP, padahal mereka lah selama ini yang sangat-sangat berharap melakukan kapitalisasi isu di media sosial bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada, tidak dititip, dan seterusnya. Oleh karena itu ketika Polda Metro Jaya melalui penyidiknya memperlihatkan ijazah tersebut, seharusnya mereka bersyukur bahwa ada kebijaksanaan yang dilakukan oleh para penyidik. Nah, itulah kenapa kemudian kasus ini sampai hari ini berjalan terus, karena para penyidik berupaya sebenarnya bijak terhadap para pelanggar hukum ini. Seharusnya memang pendekatan subjektivitas penyidik menahan mereka sudah harus dilakukan, sahabat. Karena dalam KUHP pasal 21 saya kira jelas ya, bahwa ancaman di atas 5 tahun itu
wajib sebenarnya ditahan, tapi oleh mereka tidak terjadi. Kenapa? Karena ini tensi politiknya saya kira juga yang diimbangi oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, diskursus ini saya yakin akan berhenti pada saat pengadilan sudah diketuk, di mana para teroris ini beserta gengnya ini dikurangkan semua. Karena hukum ini sudah berjalan, kita akan melihat nanti di ujung bagaimana kalau dia sudah diadili di pengadilan dan dijatuhi hukuman, sahabat. Kita berharap hukuman yang dia dapat adalah hukuman maksimal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.